kasih Mas Musa, Mas David sama teman-teman dari jaringan Islam Berkemajuan, para senior. Saya banyak belajar banget pendapatnya, terus update terbaru juga mengenai situasi demokrasi di Indonesia. Ini suara saya cukup jelas ya, maaf kalau ada suara motor atau apa. Ya saya mungkin memperkenalkan diri juga gitu. Saya Fatun Karib, saya dosen sosiologi UIN Syarif Hidayatullah. Dulu barengnya tuh sama senior saya juga nih, Mas Andar di FISIP dulu. Terus ada satu lagi senior saya tuh yang sekarang lagi di Australia tuh, Mas Fuad ya. Itu yang sebenarnya dua orang yang membimbing saya untuk bisa ikut di Muhammadiyah gitu ya. Saya juga kebetulan lagi studi di New York, itu di State University of New York at Binghamton. Ada beberapa poin, sebenarnya ada 4 poin, saya nggak tahu apakah waktunya cukup atau enggak gitu, tapi saya coba mulai gitu ya. Yang pertama saya tertarik gitu dengan uraian Mas Musa di awal gitu ya, bahwa problem utamanya ini sebenarnya ada satu krisis yang lebih besar sebenarnya yang sedang kita hadapi gitu ya. Mungkin yang pertama adalah saya ingin mengatakan di Amerika, dan ini sudah menjadi satu gejala yang mulai dari sekitar 21 tahun yang lalu ya, semenjak ada satu peraih Nobel gitu, saya lupa Paul Crutzen atau Eugene Somers, yang ini dua orang ini gitu ya, satu biologi juga, itu mengatakan bahwa kita memasuki satu abad di mana manusia itu sebagai kekuatan geologis atau yang dibilang sebagai antroposin gitu. Nah ini sebenarnya kata kunci yang di Indonesia sendiri mulai baru masuk mungkin sekitar 5 tahun. Tapi kalau kita baca uraian PBB gitu ya, laporan PBB tahun lalu, itu kata kunci ini udah masuk gitu ya. Nah konsekuensinya apa? Konsekuensi besarnya adalah bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya memiliki kapasitas untuk merusak bumi sebenarnya, dan juga membentuk bumi untuk kebaikan gitu. Nah ini sebenarnya isu yang menurut saya sebenarnya lebih genting gitu ya, genting karena memang indikator yang diteliti oleh para geolog gitu atau para ahli bumi itu udah menyatakan kita berada dalam krisis gitu. Jadi kalau misalnya saya juga kebetulan riset saya tentang bencana lumpur lapindo gitu ya. Saya dari tahun 2011 saya riset mengenai hal itu, dan saya menempatkan itu sebagai sebuah event geologis gitu, di mana manusia terlibat di dalamnya. Nah, dari perjalanan saya dalam menelusuri selama 10 tahun ini, kita sebenarnya tidak bisa lagi mengatakan, misalnya bencana yang terjadi satu Malaysia gitu ya, satu semenanjung Malaya itu mengalami kebanjiran yang masif gitu. Itu kita tidak bisa mengatakan itu sebagai kita harus berhati-hati untuk mengatakan bahwa ini adalah bencana alam. Karena jangan-jangan misalnya di situ ada proses yang sifatnya panjang dan menyejarah, misalnya kerusakan hutan dan yang lainnya sebagai penyangga air gitu. Nah, konsekuensi lebih lanjutnya adalah bahwa di abad ini kita sudah mulai menyadari untuk membicarakan ada yang namanya aktor non manusia gitu. Nah, dua hal ini menurut saya memungkinkan sebenarnya intelektual Islam itu untuk mengkaji kembali, jangan-jangan sebenarnya seluruh cara berpikir Islam gitu, antara hubungan manusia dengan alam, manusia dengan makhluk lainnya, bagaimana kita menjaga alam dan yang lainnya, sebenarnya bahan-bahannya sudah ada dalam merespon perkembangan terkait sama dua hal tadi, antroposin dan gejala bencana yang kita anggap itu sebenarnya adalah bencana alam, tapi sebenarnya bukan. Jadi ada satu ahli namanya George Bancroft, itu ahli tentang sejarah lingkungan, yang mengatakan nggak ada yang namanya bencana lingkungan, bencana alam. Misalnya satu tsunami
menghancurkan satu pulau yang tidak ada penduduk, itu tidak akan berdampak apa-apa. Tapi satu tsunami menghantam satu geografi ruang yang di dalamnya ada manusia, dia akan menjadi bencana karena bagaimana manusia merespon terhadap satu peristiwa itu yang akhirnya menjadi bencana. Saya pikir itu satu hal yang JIB dan saya berharap gitu Muhammadiyah saya pikir juga ada kader hijau Muhammadiyah ya yang saya pikir juga bisa dipakai diundang gitu untuk berdialog lebih lanjut mengenai isu ini. Kedua terkait sama demokrasi, ini saya sering berdiskusi gitu di grup gitu. Sebenarnya fondasi pengetahuan kita tentang demokrasi yang datang dari Barat di abad ini juga terbuka dan menjadi apa ya? Saya bilang Islam menjadi fragile gitu. Karena saya waktu itu cerita bagaimana kita selalu mengacu kepada revolusi Perancis gitu, yang mengatakan persamaan, persaudaraan itu muncul di revolusi Perancis itu sebagai dasar demokrasi gitu. Sedangkan di abad ini studi sejarah misalnya ada buku tentang silencing the past gitu menyatakan nggak ada yang namanya demokrasi Perancis itu sifatnya seksis dan rasis. Kenapa seksisnya? Karena di situ bicara tentang demokrasi laki-laki dan demokrasi laki-laki borjuis. Itu saat terjadi di Perancis waktu itu terkait sama apa yang terjadi di Haiti gitu. Jadi Perancis punya koloni Haiti dan Haiti waktu itu memberontak dan merdeka. Tapi kemerdekaannya ini tidak dianggap sebagai sebuah kemerdekaan. Dia kenapa? Karena bagi demokrasi kulit putih yang rasis itu, kemerdekaan Haiti itu bukan sebuah kemerdekaan. Di sini sebenarnya dalam konteks historis, demokrasi, kalau kita mengacu kepada pengertian demokrasi dalam konteks Perancis itu, saya pikir nggak relevan lagi gitu. Karena dia tidak berhasil menjawab problem seksisme dan rasisme dalam demokrasi yang dibangun dari pengertian revolusi Perancis itu. Yang kedua adalah sebenarnya dalam konteks sejarah Amerika itu ada satu periode yang saya kebetulan lagi saya pelajari betul. Itu namanya sejarah yang disebut sebagai frontier expansion. Jadi bagaimana Amerika itu berkembang sebagai sebuah negara dari semenanjung timur dia bergerak apa yang dibilang sebagai western expansion itu maksudnya dia bergerak dari timur itu menuju California tempatnya Profesor Muhammad Ali dan ini dibilang sebagai frontier expansion gitu. Nah dalam frontier expansion ini salah satu tokohnya adalah Frederick Jackson Turner. Itu sejarawan terkenal yang bilang yang di Amerika di sejarah Amerika itu dibilang sebagai frontier thesisnya Turner. Nah, kalau kita baca, kita mengetahui bahwa ekspansi ini sebenarnya genosida orang-orang Indian di Amerika, gitu. Nanti panjang sejarahnya, gitu. Kan apa namanya di Dakota, gitu, Dakota South Pipelines, gitu, terkait sama perebutan pipa gas dan minyak yang masuk di daerah suku-suku India itu yang sekarang lagi rame itu 100 tahun itu terkait sama 100 tahun yang lalu bagaimana suku terakhir Amerika atau yang dibilang sebagai perang Indian terakhir itu terjadi 100 tahun yang lalu. Itu nyambung dengan cerita yang saya bicara ini. Lalu apa yang menarik dan apa hubungannya sama demokrasi? Ya ternyata dalam konsepsi Turner dan konsepsi founding fathers Amerika dalam proses ekspansi itu, ekspansi ini juga terkait dengan ekspansi nilai demokrasi. Jadi kalau kita coba pahami demokrasi yang dibangun oleh Amerika itu sangat erat kaitannya dengan ekspansi perluasan teritorial dan sumber daya alam. Dan menariknya Turner 20 tahun kemudian di akhir abad 19 ke 20 setelah California menjadi bagian dari Amerika, dia mengatakan ekspansi belum selesai. Dan dari California,
di saat dia melihat ke laut, yang dia lihat adalah Pasifik. Dan Pasifik yang dia lihat adalah Asia Tenggara. Dan Asia Tenggara yang dia lihat adalah Indonesia. Nah, konteks histori kok kita kayaknya harus mencari solusi lain ya. Dan saya lihat itu sebenarnya ada di dalam lokalitas kita. Yang ini yang sebenarnya problemnya adalah ya kita sebagai ilmuwan kan ada kaitannya sama funding, sama apa, itu semua ada funding kita arah, demokrasi kita harus kita komparasi ke Amerika, kita studi ke sana. Komparasi ke Perancis, kita studi ke sana. Tapi nggak ada yang funding mengatakan, kenapa nggak pada pergi ke Padang gitu, Sumatera Barat, melihat demokrasi di Nagari seperti apa. Misalnya itu contoh yang menurut saya kita punya sumber yang kaya untuk melihat bagaimana proses demokrasi itu berlangsung dari below atau dari bawah. Itu yang saya pikir ini juga jadi agenda kedua. Tadi masalah antroposin dan lingkungan, kedua adalah demokrat yang saya bilang sebagai democratic from below gitu, dari bawah. Karena dua pengertian demokrasi yang unsurnya dari Perancis dan Amerika menurut saya nggak relevan lagi untuk kita jadi acuan. Nah, yang ketiga, saya ingin menawarkan apa yang saya bilang dua hal. Pertama, apa yang saya bilang sebagai democratic software dan democratic hardware. Jadi waktu itu di tahun 2011 di sini udah Philip Vermonte ya, udah Philip Vermonte ini adalah sebenarnya guru saya di Paramadina. Lalu dia bikin satu website yang namanya Jakarta Beat. Jadi Jakarta Beat ini isinya anak-anak muda yang nulis tentang musik, tentang kebudayaan anak muda dan yang lainnya. Lalu waktu itu ada satu diskusi hangat terkait udah Philip Vermonte itu menulis mengenai kasus konflik sampan gitu. Lalu dia mengatakan ini ada problem kemasyarakatan Joe Migdal gitu ya. Dia menggunakan analisa Joe Migdal. Lalu saya merespon tulisan Uda Philip dengan mengatakan ada democratic backlash. Lalu di situ saya mengatakan problem utamanya adalah yang saya tawarkan tadi sebagai democratic software dan democratic hardware. Hardware tuh, jadi ini sekarang kan lagi mulai zaman informasi teknologi gitu, di mana istilah-istilah dari IT atau network society ini kita adaptasi gitu. Ini semenjak awal abad 21 ya gitu. Digital era masuk. Dan istilah ini saya pakai sebenarnya saya ambil dari situ. Nah, saya ingin mengatakan bahwa problem dari demokrasi kita itu fokus pada apa yang dibilang sebagai democratic hardware. Kita selalu bicara urusan pemilu, kita ngomongin ini institusional, kita ngomongin bagaimana 5 tahun berjalan, kita ngomongin masalah sistemnya seperti apa yang sistemnya harus dirubah, itu adalah hardware. Dan kita selama 70 tahun merdeka senangnya bicara tentang hardware ini gimana. Kriteria-kriteria hardware yang ada di Amerika atau di negara lain gitu, itu sama gak dengan kita punya gak infrastruktur hardware ini gitu. Nah, sedangkan software itu sebenarnya masuk ke dalam wilayah kebudayaan, wilayah. Kalau misalnya kita cerita begini, hal yang paling sederhana, ada satu dokter mereview bahan kecantikan, lalu dia mau dipenjarakan karena ada UIT. UIT itu adalah hardware-nya demokrasi. Hukum itu sebagai hardware digunakan untuk memenjarakan orang yang mereview. Review ini kan sebenarnya bagian dari demokrasi ya, bagian dari. Tapi karena secara software kita memang tidak pernah terinstall dengan baik, bagaimana menghargai pendapat orang, bagaimana kritik itu justru bisa dipakai untuk memperbaiki produk kita, itu kan nggak ada dalam logika atau respon kita. Karena memang kita nggak pernah bisa menggunakan hardware ini dengan baik karena softwarenya nggak pernah diinstal gitu. Jadi ini proses transformasi perubahan
sosial yang besar, ekonomi politik yang besar, tapi tidak dibarengi dengan software, kebudayaan, pendidikan, etika dan yang lainnya dengan baik gitu. Dalam kita berdemokrasi gitu. Urusan masalah hoax ini urusan menurut saya masalah software gitu. Orang merespon sesuatu di media itu juga masalah software gitu. Nah, saya sih melihat akhirnya balik ke apa yang saya bicarakan di poin kedua adalah software itu sebenarnya jangan-jangan ada di sebuah kultur yang udah mendarah daging, yang melekat pada kepribadian kita yang hilang karena identitasnya tergerus oleh proses modernisasi ini. Maksud saya software itu jangan-jangan adanya di Nagari, jangan-jangan adanya di daerah Kalimantan, yang kita nggak pernah coba bicarain, nggak pernah kita percakapkan. Jangan-jangan unsur-unsur demokrasi itu sudah ada, dan kita nggak perlu belajar dan diajarkan oleh orang lain, selain kita belajar dari leluhur kita. Gitu. Nah, di wilayah ini saya nggak tahu apa-apa. Saya hanya bisa mendiagnosa 3 hal tadi, masalah lingkungan yang sebenarnya semakin menggawat gitu ya, kayak antroposin. Kedua, masalah akar demokrasi yang yang sebenarnya lemah, yang kalau kita mengacu pada Barat. Yang ketiga adalah masalah software dan hardware ini. Ya, saya pikir saya hanya bisa memberikan pandangan refleksi saya seperti itu. Ya, semoga kita bisa berdiskusi dan bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.